Kali ini Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan berjumpa dengan kesaksian dari Bapak Said. Tetapi saya mengucapkan Shalom, Shalom Elohim, artinya salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya merindukan Bapak Ibu selalu tetap sehat di dalam Tuhan. Haleluya, dan selalu diberkati, dan tentunya menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Iya, Pak Said ini adalah seorang anak muda yang lulusan pondok pesantren sangat fanatik dan betul-betul keras. Dan dia mengusir kakaknya yang telah bertobat, yang telah murtad menjadi pengikut Kristus dengan kejamnya. Tetapi berbilang tahun, saking kangennya dengan kakaknya yang telah murtad, akhirnya mereka diperjumpakan kembali dan dia bertanya bagaimana kakaknya itu bisa bertobat atau menjadi pengikut Yesus. Dari kesaksian kakaknya itulah Pak Said mulai berpikir dan merenung-renung. Kok bisa ya kakaknya menjadi seorang pengikut Kristus? Dari situlah dia mulai mempelajari tentang kekristenan yang tadinya dia benci. Dia mempelajari tentang Isa Al-Masih yang tadinya dia tidak suka. Dan dia menemukan hal-hal ajaib dalam kitab sucinya sendiri. Bukan dari Alkitab, tetapi dari kitab sucinya sendiri. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, Said, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Malamnya kita coba ya Bang, tapi kalau seandainya mesinnya bagus, kita pakai ini aja ya, penting pesannya ya. Oke. Kira-kira gimana? Udah bagus? Sudah Bang, sudah mendingan Bang. Bang Said, saya mau tanya dulu Bang. Abang Ya, jadi silakan. orang Islam berapa tahun Bang? Saya 34 tahun Bang. 34 tahun jadi orang Islam. Sholat, mendalami Al-Quran. Iya. Oke, Iya, Bang. apa buktinya Bang? Bisa nggak Abang membacakan atau membunyikan ayat-ayat ketika Anda sholat atau bagaimana? Untuk mengindikasi, bukan untuk nyuruh Islam ya, tetapi untuk membuktikan atau mengindikasikan bahwa memang benar Anda pernah 34 tahun jadi orang Islam. Silakan Bang. Ya, saya coba ya, mudah-mudahan saya masih hafal, soalnya sudah 5 tahun saya bertobat ya. Coba 5 kita, tahun. Silakan. saya buka baca surat ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sah Bang, udah sah. Dah. Cukup Bang, cukup, udah sah. Sudah sah. Oke Bang. Saya on cam ya Bang ya, saya on cam ya. Oke, baik. Karena Oke, agak ini jadi. Ya, Boleh. silakan. Karena sudah dikonfirmasi ya. Oke Bang, jadi sekarang ini Abang ini sudah jadi orang Kristen. Ya, puji Tuhan Bang, puji Tuhan, sudah 5 tahun. Puji Tuhan, baik Bang. Jadi apa kira-kira Bang pesan Abang kepada orang-orang yang mungkin pernah atau dalam proses menjalani perjalanan seperti yang Anda sudah pernah lakukan Bang? Apa kira-kira pesan Anda kepada mereka Bang? Karena ada banyak sekali Bang, orang-orang yang sudah mulai meragukan agama Islam, mereka pengen masuk Kristen, tetapi masih ada penghalang-penghalang sehingga mereka masih menunda-nunda. Apa pesan Anda kepada mereka Bang? Silakan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus akui, terutama saya pribadi, pada saat saya menjadi seorang Muslim, saya bukan tidak bisa mengaji, melainkan memang saya tidak pernah mencari tentang makna apa yang saya baca. Jadi selama saya jadi Islam, memang saya selalu mengaji. Bahkan kami setiap malam Jumat itu selalu salat maghrib ya sama istri, itu selalu rutin kami membaca, menghadiahkan ya surat Yasin kepada kerabat-kerabat kita yang sudah meninggal. Itu kami rutin. Tetapi memang kadang-kala kami tidak pernah berusaha mencari tentang apa makna di dalam original teksnya itu. Nah, tibalah saatnya pada saat itu terjadi ya, karena memang waktu saya lulus dari SD ya, Bang Edi, saya kemudian 3 tahun ya mondok di Madrasah Sanawiyah ya pada saat itu 3 tahun ya. Jadi saya selama menjadi seorang Muslim ya, saya dibilang di dalam ibadah ya taat. Artinya memang saya bolong-bolong itu mungkin hanya terhitung. Jadi artinya baik sholat tahajud, sholat duha itu masih saya menjalankan itu walaupun saya sudah punya istri. Jadi artinya ini kegiatan yang rutin saya lakukan sampai saya memiliki seorang istri dan anak. Ini masih rutin. Bahkan saya setelah punya istri pun dan anak, saya masih
ikut pengajian tausiah setiap malam Jumat ya, saya ikut ya. Jadi artinya adalah pada saat kebenaran itu datang kepada keluarga kami, memang ini suatu hal mujizat ya, mujizat Pak Edis. Bahkan saya sendiri pun nggak pernah mimpi untuk menjadi orang Kristen, karena memang secara pribadi saya menolak. Bahkan kalau jujur saya sangat menertawai ya saudara-saudara waktu itu, gimana mereka nyembah Tuhan, orang Tuhan yang metong, itu pertanyaan saya dari dulu. Tapi memang lagi-lagi memang bukan Tuhan yang memilih ya, bukan kita yang memilih, tapi memang itulah cara Tuhan untuk membukakan kita, itu nyata. Jadi awalnya itu kakak saya Bang Edis menikah dengan salah seorang dari Katolik ya. Kemudian karena kami tidak merestuinya, pacarnya ini kemudian masuk Islam, menikah secara Islam. Karena kalau nggak menikah secara Islam kami nggak akan setuju, kan artinya mereka menikah secara Islam. Nah, selang waktu 2 tahun, saya selalu ingatkan kakak saya bilang, ajari dia sholat, saya bilang ajak dia untuk percaya, karena memang kami dari kecil didik untuk ngaji gitu. Baik walaupun kakak saya nggak pernah mondok, tapi ya dia juga adalah muslim yang taat. Tetapi 2 tahun kemudian yang saya kaget adalah kok tiba-tiba malah saya tahunya dari kakak saya yang kedua bahwa dia sudah pindah agama. Sakit hati saya teman-teman ya, kecewa, saya juga sama kecewa. Bahkan saya secara pribadi sudah mengklaim bahwa saya tidak pernah mengakui kakak saya ini. Malu teman-teman ya. Bahkan ini menjadi suatu hinaan bagi kami keluarganya, karena ini jadi olok-olokan baik di dalam keluarga maupun di dalam tetangga. Bahkan saya mau beli rokok aja ke warung malu ya, karena ini merupakan suatu aib. Nah akhirnya saya marah, saya kesal, akhirnya terjadilah penolakan dari keluarga kami sampai akhirnya selama 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun setengah ini kami nggak ada komunikasi. Nah dia dibuang dari keluarga dan nggak ada komunikasi. Dan disitulah cara Tuhan ya. Jadi artinya pembelaan dari Tuhan itu memang nyata. Pada saat 2 tahun setengah ini mungkin di sini kami merasakan rindu. Saya juga sama, dia gimana kabarnya, karena nggak ada komunikasi sama sekali. Apalagi orang tua saya ya, saya pun sebagai adiknya merasa kehilangan gitu kan. Pengen tahu kabarnya dia di mana, nggak tahu kami selama 2 tahun setengah itu. Sampai akhirnya saya juga gimana ya orang tua saya yang melahirkan ini gitu kan. Dan disitulah saya belajar membuka hati Bang. Saya bilang saya mau nerima dia. Jadi artinya saya bilang agama itu bukan suatu paksaan, saya bilang. Jadi kalau memang dia memilih untuk untuk memilih keyakinannya, saya bilang kenapa kami sebagai keluarga yang harus menghakimi dia? Saya bilang kenapa nggak Allah turun langsung dan menghakimi dia gitu. Sehingga penghakiman itu dilimpahkan kepada kita, walaupun secara hati kita sakit pada saat itu Bang, kehilangan keluarga kita. Dan saya situ bertanya-tanya, Tuhan, saya bilang Allah, jika memang engkau Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa nggak kau hukum kakakku? Kenapa kami yang kau pakai menjadi penghukuman bagi kakakku? Saya yakin dia juga rindu gitu, pengen pulang. Dan akhirnya selama 2 tahun setengah itu kami dipulihkan lewat mujizat kesembuhan orang tua saya. 2019 ya, pada saat COVID varian Delta itu terjadi mujizat luar biasa. Nah kami dipulihkan, kakak saya juga pulang pada saat orang tua saya sakit. Saya singkat aja ya Bang Edis ya, saya singkat. Nah disitulah mujizat itu nyata, ya nyata. Karena waktu itu orang tua saya udah nggak ada harapan untuk hidup, tapi memang berkat doa kemudian bisa pulih kembali. Nah disinilah saya melihat dan menyaksikan waktu itu, saya bilang luar biasa ya doanya orang Kristen. Itu saya menyaksikan dengan mata itu, bahkan mengakui bahwa itu adalah mujizat. Tetapi apakah mujizat ini membuka hati saya? Tidak teman-teman, tidak. Masih berkeras ya? Masih berkeras, walaupun saya melihat itu. Bahkan akhirnya pada saat kami dipulihkan, kami akhirnya ditukar nomor ya, kami dipulihkan, kami komunikasi. Ada di titik saya itu pengen ngajak kakak saya balik lagi. Bayangkan itu. Saya mau telepon kakak saya bilang saya mau bawa kakak saya balik lagi. Dia nggak mondok, saya mondok gitu kan. Saya mau coba dan saya pengen ngasih pemahaman kepada dia supaya dia balik lagi. Itu padahal saya sudah melihat mujizat. Nah malam itu saya telepon Bang. Malam itu saya telepon. Tetapi luar biasanya Tuhan, saya tanya, apa yang membuat kakak itu menjadi orang Kristen? Dan pada saat dia menjelaskan itu, saya sangat kaget lihat kesaksiannya. Jadi kakak saya itu kan memang bergerak usahanya di bidang perhotelan. Dan di dalam teman-temannya itu ada beberapa teman yang memang non-muslim. Abang tahu ya zaman Ahok 212 ya, 212. Saat itu kan orang-orang muslim berkumpul kan, membela agamanya. Dan gak sengaja dia melihat status dari temannya. Ya gini, jadi statusnya itu adalah, masa Tuhan kok dibela? Bukan yang harus membela Tuhan itu kita ya. Nah kakak saya gak sengaja baca status itu. Sehingga dia merenung. Ya juga ya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Tuhan harus dibela? Bukannya harus membela Tuhan itu kita ya. Dari situ akhirnya dia bertanya sama teman ini sampai akhirnya diajak ke pendeta, dan akhirnya coba saya pengen tahu gimana ibadahnya Kristen. Dibawalah ke gereja. Untuk ibadah. Ya karena waktu itu gerejanya kan memang aliran karismatik Bang. Dan di situ dia cerita, saya nggak ngerti gitu. Padahal itu musik sukacita ya, sorak-sorai. Tapi pada saat pujian itu dia malah nangis Bang. Loh saya bilang kok bisa?
Apa yang membuat kakak nangis? Harusnya kan heran gitu dengan ibadahnya kan. Tapi kok ini nangis? Apa yang membuat kakak nangis? Saya bilang. Saya nggak ngerti. Pokoknya waktu itu saya sedih aja, nggak ketahan gitu air mata itu. Saya bilang kok bisa ya? Apa? Saya kan pakai logika mikirnya ya. Kok bisa ya? Saya juga nggak ngerti. Nah akhirnya kakak saya dibawa ke ruangan setelah ibadah itu dan akhirnya mereka mengatakan bahwa itu adalah zaman Roh Kudus. Kakak saya juga belum percaya. Dan akhirnya dia dengan pergumulan itu dibuat gelisah lewat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk coba saya datang lagi kedua kali sampai akhirnya dia menemukan kedamaian itu di ibadah yang kedua. Dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya. Di situ saya bengong, Bang. Jadi awalnya yang niat saya mau ngajak kakak saya balik lagi, ternyata saya kok bisa ya? Kok bisa itu? Pertanyaan saya sampai ngeblank saya. Dan akhirnya dia menanyakan kepada saya tentang mujizat waktu itu. Coba saya mau tanya, mujizat itu apa sih? Nah saya buka, menurut keyakinan saya itu Al-Quran. Nah Al-Quran ini kakak saya menganggap bahwa itu bukan mujizat tapi pedoman. Oke saya setuju, karena memang artinya ini nggak bisa dibuktikan secara sains gitu. Kalau mujizat itu kan memang kuasa ilahi yang luar biasa ajaib gitu. Kalau memang Al-Quran kan nggak begitu ajaib. Oke lah saya terima. Kemudian mujizat yang kedua apa? Membelah bulan. Oke, apa ceritakan? Saya ceritakan. Saat Nabi mendeklarasikan kenabiannya, banyak orang-orang Quraisy itu nggak percaya dan kemudian sampai mereka bertanya kepada pendeta Yahudi pada saat itu. Dan kata pendeta Yahudi bahwa kalau memang dia adalah nabi, harusnya dia dapat melakukan mujizat itu. Akhirnya dibawalah Mr. M ini kepada pendeta Yahudi dan akhirnya dia terdiam pada saat ditanya, maka turunlah wahyu. Tunjuklah bulan itu dengan jarimu, maka dengan izin Allah bulan itu akan terbelah. Nah, sekarang pertanyaan saya cuma, siapa saksinya? Saya bilang, saksinya orang-orang Quraisy dan pendeta Yahudi itu yang tertulis. Saya bilang, namanya memang nggak disebutkan namanya. Saya harus jujur kan? Ya, oke. Yang melihat bulan siapa aja? Ya semua dunia melihat bulan. Kenapa? Sumber yang lain nggak ada. Saya bengong, Bang. Saya bengong pada saat itu. Ya juga ya, kenapa kok sumber lain nggak ada? Nah, melalui ini, saya kemudian bertanya-tanya, Pak. Kemudian saya coba gali informasi-informasi tentang ajaran Islam. Awalnya cuma itu, teman-teman. Sederhana kan? Dan di situ saya menemukan ketidakbenaran ya. Bagaimana ini kok bisa diikuti gitu dengan teladannya Nabi ya, yaitu tentang pernikahan, tentang di dalam surat Abasa 1 ya, tentang seorang yang buta datang kepadanya, padahal ingin belajar Islam. Kok bisa ya ada teladan ya seperti ini, sedangkan Yesus ada orang buta dia sembuhkan, tapi kok ini tolak. Kemudian dia mengajarkan berbohong itu nggak boleh, kok ini kok boleh gitu kan, memang nggak masuk akal buat saya gitu. Kok begini lah, dari situlah saya mulai ragu, Bang, nggak sholat. Saya menjadi orang yang nggak sholat itu selama 2 bulan setengah. Jadi buat percaya kepada Yesus Tuhan juga memang saya sulit. Bagaimana saya nyembah manusia? Tapi saya udah ragu di keyakinan saya. Jadi begitu pencarian saya itu memang saya udah, kok ada ya keyakinan seperti ini gitu. Bagaimana teladan ini kok nggak ada teladan yang nggak bisa kita ikuti? Contoh terhadap Aisyah kan, kita nggak bisa kan melakukan ini gitu, mengikuti ajaran ini. Artinya kalau kita ikuti ini ya bertolak belakang dengan kemanusiaan kita kan, logika kita begitu. Itu ada bisa ataupun memang lebih dari 13. Sedangkan Tuhan menciptakan Adam itu pasangannya cuma Hawa, siapa lagi kan gitu. Nah, disitulah saya kemudian ragu, Pak. 2 bulan setengah saya udah nggak sholat, istri saya sama sholat, orang tua saya juga nggak sholat, saya diajak, saya bilang enggak, saya udah nggak yakin. Oh ya udah, nggak paksa mereka, tapi saya juga bergumul aja sampai akhirnya saya bingung, kayak orang nggak punya agama gitu. Tuhan saya siapa ya gitu kan. Dan sampai seketika saya telepon lagi, Kak, saya bilang, kok saya jadi gini ya gitu. Untuk balik lagi ke keyakinan saya ragu, tapi saya untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bilang saya juga bagaimana gitu, hati saya nolak gitu kan. Kok saya menuhankan manusia gitu. Dan akhirnya apa yang kakak saya bilang sama, kakak juga pernah di situ. Terus apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, kamu berdoa. Kamu berdoa. Anggap kamu sekarang sedang mencari Tuhan dan kamu nggak tahu Tuhan mana yang kamu sembah ini adalah Tuhan yang benar. Semua agama mengaku punya Tuhan dan Tuhannya berbeda. Tetapi hanya ada satu Tuhan yang benar. Cari sama Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Pada saat kamu berdoa, kakak yakin bahwa kamu akan menemukan Tuhan itu. Dan saya coba, Bang. Jam 2 malam itu saya masuk kamar, saya gelar sejadah, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong bantu saya bilang, Tuhan. Kalau memang Islam memang agama yang kau ridhoi, agama yang benar, bawa saya kembali yakin kepada Islam. Waktu itu saya doa begitu, Bang. Saya doa begitu, saya bilang, bahwa saya kembali yakin bahwa memang ini adalah agama yang kau ridho, adalah agama yang benar. Karena waktu itu saya ragu. Tetapi jika memang ini bukan agama yang benar, saya bilang, tolong tunjukkan siapa Tuhan yang benar itu. Nah, saya nangis. Setelah saya nangis, kemudian saya di situ udah tidur. Tiba-tiba di dalam hati saya tuh besoknya itu ada suara, Bang, saya nggak ngerti itu suara apa. Tiba-tiba mendorong saya, suara itu, coba kamu cari Isa di dalam Al-Quran. Coba saya googling, Bang.
googling tentang Isa ini di dalam Al-Quran, saya banyak sekali menemukan kok bisa ya manusia seperti ini, kok ada ya manusia yang seperti ini. Ya, itu banyak ya Bang Edis, kalau Bang Edis juga sama dari sana ya, memang sangat ajaib Isa ini. Kalau kita bilang kok bisa ya manusia seperti ini, karena memang nggak ada manusia yang seperti dia, sangat luar biasa memang diceritakan. Nah kemudian saya di situ bergumul sampai akhirnya tiba-tiba kakak saya telepon saya, mau nggak kakak kirimkan Alkitab? Ya boleh, saya bilang, dikirimkan saya Alkitab Bang, saya baca, nggak ngerti saya sama sekali, walaupun itu bahasa Indonesia. Saya nggak mengerti sama sekali, walaupun itu bahasa Indonesia, saya pusing bacanya, saya tutup. Tapi ada suara lagi Bang di dalam hati saya itu, coba kamu cari Isa di dalam Alkitab. Saya kaget, kemudian saya googling, dan saya di situ banyak sekali menemukan persamaan. Terutama dia adalah jalan kebenaran, hada siratul mustaqim ya. Kemudian dia diciptakan dari firman-Nya ya, dari kalimat tuh dan waruhu minhu dan ruhnya ya, di An-Nisa 171, dia hakim yang adil, riwayat Muslim 220, dia yang awal dan akhir ya, wal awal wal akhiru di Al-Hadid ayat 3, kok ini hampir mirip gitu kan. Saya bilang di sini ini siapa? Apakah ini manusia? Saya bilang gitu kan. Kalau dia manusia, kenapa ya ditunjuk menjadi hakim yang adil? Kenapa justru Allah juga menunjuk dia sebagai jalan yang lurus? Bukankah di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Allah itu adalah jalan yang lurus? Dan mengapa pada saat Allah memberikan statement Allah jalan yang lurus, tetapi Allah juga menunjuk Isa sebagai jalan yang lurus? Ini kan berbeda dengan Mr. M yang berada di jalan yang lurus, karena Mr. M berada di jalan yang lurus di dalam surat Yasin. Sedangkan Allah justru sangat tegas mengatakan bahwa hada siratul mustaqim itu kepada Isa. Saya bilang, apa ini maksudnya? Akhirnya saya yakin Bang bahwa ini bukan manusia, ini Tuhan. Saya bilang nggak ada manusia yang sesempurna ini, saya bilang. Dan di situ saya mantapkan hati dan akhirnya saya percaya bahwa ini adalah Tuhan. Nah akhirnya logika saya begini, mungkin nggak ya kalau Tuhan itu jadi manusia? Saya bilang begitu. Saya bilang kalau Tuhan itu maha kuasa, apa yang nggak mungkin? Saya bilang bagi dia, siapa sih yang sebenarnya membatasi kuasa Tuhan? Saya bilang kan tidak tertulis bahwa Tuhan itu mustahil jadi manusia, tapi serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi sayun. Artinya makhluk yang bagaimana ini? Artinya bukan karena Tuhan itu memang seperti makhluk, bukan, tapi memiliki makna yang luas. Jadi makhluk yang disebutkan adalah makhluk seperti yang ada di dunia ini gitu, seperti ciptaannya gitu. Tetapi kalau kita lihat, laisa kamislihi itu memiliki makna yang luas, Pak. Nah, disitulah yang saya akhirnya yakin bahwa ini bukan makhluk yang seperti disebutkan ini. Saya bilang ini makhluk yang keluar dalam dirinya, makanya domirnya, domirhu ya. Wa kalimatu dan waruhu minhu, domirhu. Artinya kalau domirhu itu kan keluar dari dalam dirinya, kepemilikan dalam dirinya. Artinya kalau dia keluar dalam diri Allah, berarti apakah dia juga bukan disebut dengan Allah? Nah itu akhirnya saya yakin bahwa ini adalah manusia. Dan kemudian saya terjemahkan Bang, ada di dalam An-Nisa itu subhanahu ayakulalahu walad, betul Bang Edis ya. Kemudian saya coba, karena di dalam kurung itu kan tafsir ya, saya coba klik Bang, saya copy, saya blok, dan kemudian saya terjemahkan, dan artinya sangat luar biasa Bang. Jadi original teksnya begitu saya blok, subhanahu ayakulalahu walad, artinya apa Bang? Maha suci Allah memiliki anak. Itu arti yang benar di dalam An-Nisa 171. Kalau kalian ya di bawah-bawah ya, teman-teman di bawah, kalau kalian mau buka An-Nisa 171 yang belum tercampur dengan tafsir, di blok itu kata subhanahu ayakulalahu walad, kemudian kalian blok dan kemudian kalian translatein dari Arab ke Indonesia, itu artinya maha suci dia memiliki anak. Artinya itu. Nah, di situ saya yakin Bang, dan kemudian saya memutuskan, saya percaya. Saya minta izin sama orang tua saya, kedua orang tua saya, mereka mengizinkan, karena memang sudah ada kakak saya, cuman mama saya berpesan, kalau kamu jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Dan kemudian saya sampaikan kepada istri saya, karena kebetulan istri saya juga anak seorang guru ngaji, Pak, anak ustadz. Saya bilang, saya yakin bahwa ini adalah agama yang benar. Saya yakin bahwa inilah kebenaran. Saya bilang, saya mau jadi orang Kristen. Istri saya minta pisah, Pak. Saya diam. Kemudian lain waktu saya juga ngomong lagi sama dia. Saya bilang, saya udah percaya, karena gelisah saya dibuat pada saat itu. Saya pengen tetap ikut Yesus. Begitu saya ngomong lagi, dia tetap minta pisah. Dan kemudian yang ketiga saya bilang, saya ada dorongan untuk berdoa di dalam hati saya, coba kamu berdoa. Dan akhirnya saya coba ambil Bang, berdoa malam hari ya, saya masuk kamar, saya gelar sajadah, saya sila, saya angkat tangan, saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, menciptakan alam semesta ini Tuhan, Engkau begitu mudahnya, waktu itu saya belum dibaptis Bang. Engkau juga Tuhan mampu membalikan istri saya agar dia bisa menerima saya menjadi orang Kristen. Itu doa saya kepada Tuhan. Karena saya udah punya 2 anak Bang Edis. Waktu itu saya bingung gitu loh, antara ikut Tuhan yang benar atau memang pisah. Saya bingung gitu. Saya berdoa dan akhirnya saya nangis sama Tuhan. Setelah saya berdoa, selesai saya berdoa, tiba-tiba di dalam hati saya itu kayak seolah ada keikhlasan. Ya udah Tuhan, saya mau coba ngomong sekali lagi sama istri saya.
Kalau memang saya bicara sama istri saya, dia tetap minta pisah, maka saya jujur, Tuhan, saya akan ikut Engkau Tuhan, saya bilang. Walaupun istri saya tetap minta pisah, saya bilang, saya akan ikut Engkau Tuhan. Karena bagi saya ikut Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang utama. Sekalipun konsekuensinya saya harus kehilangan. Bilang, saya berapa lama lagi sih? Karena pada saat saya tidak ikut Tuhan yang benar, maka surganya pun tidak akan benar. Itu akhirnya saya berdoa dan seolah-olah kayak Tuhan atur, Bang. Kayak Tuhan atur sampai tiba waktunya, karena rumah saya waktu itu dekat dengan pantai. Saya kemudian jalan ke pantai dan kemudian tiba-tiba itu dorongan itu ada. Coba kamu ngomong. Dan saya ngomong sama istri saya bilang, Bun, saya mau jadi orang Kristen. Itu ketiga kali saya ngomong. Istri saya terdiam sampai kemudian saya ngomong sampai ketiga kali, gimana. Dan istri saya cuma bilang apa? Ya udah. Kalau memang ayah mau jadi orang Kristen, ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa bagaimana, saya bilang. Ya nggak apa-apa. Mungkin berat ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gimana? Ya udah, Bunda terima ayah menjadi orang Kristen. Bunda ikhlas ayah menjadi orang Kristen. Tetapi dengan satu syarat, jangan pernah ajak-ajak Bunda untuk menjadi orang Kristen. Waktu itu saya senang sekali, saya bahagia waktu itu. Nggak apa-apa Tuhan. Sekalipun memang dia nggak percaya, tapi saya percaya. Dan itu 1 tahun kami jalani berbeda agama. Waktu sholat dia sholat, waktu ngaji dia ngaji. Saya suruh gitu, Bang. Tetapi luar biasa, di situ saya selalu berdoa. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya terikat komitmen itu. Saya bilang, saya mau Tuhan ngizinin, tetapi saya nggak punya upaya karena saya terikat komitmen sama istri saya. Saya terus, Bun sholat, saya bilang kalau malam Jumat Bun ngaji, saya bilang. Akhirnya saya selalu berdoa dan bahkan saya puasa. 1 tahun itu kami lalui, tiba-tiba apa yang mendorong dia menantang Tuhan Yesus. Dan itulah di situ mujizat itu terjadi. Dia nantang Tuhan dan kemudian dijawab sama Tuhan, dan melalui kesaksian istri saya itu akhirnya kedua orang tua saya yang dipulihkan kesehatannya terbuka dan kami akhirnya dipulihkan semuanya dan kemudian kami bertobat. Jadi pada saat melalui kesaksian istri saya, orang tua saya, keponakan saya dan anak-anak saya kemudian terbuka jadi 6 orang, kami diselamatkan, puji Tuhan. Jadi pesan saya bagi buat teman-teman di bawah yang belum percaya, artinya kalian sebenarnya tahu kebenaran atau ketidakbenaran itu kalian tahu. Tetapi saya percaya bahwa di dalam hati kalian tuh bingung antara memilih Tuhan yang benar atau kalian mendapat persekusi atau kalian mendapat kucilan daripada keluarga kalian. Ingat ya, istri saya sampai saat ini tidak diterima sama keluarganya. Bahkan kalau saya bilang dibuang. Tetapi dia merasakan damai sejahtera pada saat dia mengikut Tuhan yang benar. Artinya jangan takut tentang kebenaran itu sendiri, karena kebenaran yang benar dia bisa membela dirinya sendiri. Tuhan yang benar bisa membela anak-anaknya. Nggak perlu takut. Kita bukan ikut makhluk, melainkan ikut Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar tidak perlu dibela, teman-teman. Tuhan yang benar bisa membela kebenaran itu sendiri. Contohnya saya dulu melakukan pengusiran, tetapi kekristenan itu bertumbuh bukan membawa pedang, melainkan lewat kasih karunia-Nya saya selamatkan. Pada saat saya menghina anaknya, yaitu kakak saya yang percaya, dia bukan membalas kejahatan saya, melainkan Tuhan melalui kasih karunia justru menyelamatkan kami sekeluarga. Itulah kekristenan yang bertumbuh. Jadi artinya jangan takut, teman-teman yang di bawah, jangan takut untuk keluar. Kalian ikut Tuhan yang benar. Hidup di dunia ini terhitung. Tujuan kita adalah setelah kematian. Itu poinnya, teman-teman. Jadi itu yang harus kalian pikirkan saat kalian masih hidup. Karena setelah kematian tidak ada pertobatan. Terima kasih Bang Edis. Dari saya, Bang Edis, saya selalu ikuti narasi kajian Bang Edis, sangat luar biasa di dalam pelayanannya. Jadi artinya Bang Edis tetap semangat memberikan kebenaran. Saya turut mendoakan agar Tuhan selalu memakai Bang Edis menjadi perpanjangan Tuhan, menjadi memperluas kerajaan Tuhan melalui alatnya Bang Edis. Tuhan kiranya Engkau kasih hikmat, kecerdasan kepada Bang Edis agar Kau pakai Bang Edis ini menjadi alatmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari itu aja Bang Edis dari saya. Bang Edis tetap semangat, teman-teman di bawah juga tetap semangat ya. Shalom Bang Edis. Shalom. Selamat siang Bang Said. Maju terus ya. Siang. Maju Ya, terus. tetap Tuhan Yesus berkati. Oke. Puji Tuhan lewat pergumulan yang dahsyat dengan istrinya, akhirnya Pak Said menjangkau keluarga besarnya. Ayahnya bertobat, ponakannya ikut bertobat. Ada 6 jiwa dari keluarganya menjadi pengikut Kristus, dibaptis, dan sekarang telah beribadah ke gereja. Itulah sebuah karya Tuhan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa orang yang begitu fanatik, keras kepala, dan tidak mungkin menjadi Kristen, bahkan tidak mau menjadi Kristen, itu bisa menjadi anak Tuhan? Inilah sebuah rahasia iman yang luar biasa dari Tuhan.
di mana kasih-Nya menjangkau orang-orang yang bahkan membenci Tuhan. Tetapi kita yang telah diselamatkan Tuhan, kita bertugas menjangkau mereka yang terhilang, yang haus dan lapar akan Tuhan dengan doa-doa syafaat kita, dengan kasih kita, dengan pengampunan kita, dengan berkat kita. Tuhan pasti mendengarkan doa kita yang merindukan setiap jiwa diselamatkan. Mari Bapak Ibu, teruslah berdoa, bersyafaat, dan mengasihi mereka yang terhilang. Dan jangan pernah patah semangat, jangan pernah abai, jangan pernah cuek. Tetangga, kiri kanan, handai tolan, kerabat kita, bahkan saudara kita mungkin butuh kasih Yesus. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.